Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi Baik, sehat dan bahagia selalu. Amin, amin, amin. amin. Ini berseliweran berita yang menyatakan bahwa Sadil sudah memperpanjang kontraknya dengan Sabah. Ternyata balik lagi ke Sabah. Ini gimana nih cerita tentang berita ini, Bro Ipung? Ya, memang berita ini kan justru datangnya dari media-media Malaysia. Karena kita juga belum tahu apa yang terjadi atau eh, bahkan dari agennya sendiri itu kan belum ada pernyataan resmi mengenai apakah Sadil sudah memperpanjang kontrak atau belum di Mhm, Sabah. mhm, Tapi memang ini mungkin ada kaitannya juga dengan awal ketertarikan dari Persib Bandung terhadap Sadil, di mana pada akhirnya Persib Bandung gagal mendapatkan Sadil. Ada kemungkinan ya Sadil melihat pada jumlah kontrak dan dia juga sudah katakanlah sudah nyaman dan akrab dengan suasana di Sabah dan Liga Malaysia. Kalaupun itu dia keputusannya dia perpanjang kontrak dengan Sabah ya mungkin itu yang menjadi pilihan terbaik buat dia. Karena walaupun sebelumnya kan mungkin sebulan 2 bulan yang lalu itu kan sempat terdengar kabar santer bahwa Sadil itu diminati oleh klub-klub Eropa, dari klub-klub dari Balkan maupun dari Austria. Tapi kan pada kenyataannya itu pun juga baru sekedar rumors. Nah, mengenai kelangsungan dan kepastian Sadil, apakah memang dia akan memperpanjang kontrak di Sabah? Itu sampai sekarang rasanya itu belum ini ya, belum ada pernyataan resmi gitu loh, Bro. belum ada Tapi konfirmasi kemungkinan lah ya. besar ya belum ada konfirmasi, tapi kemungkinan besar dia mungkin akan kembali ke Sabah. Gitu loh. Oke. Nah kan kemarin kita sempat bahas ya, bisa jadi bahwa Sadil akan pindah ke Eropa dan Sabah akan menggait Egy Maulana Fikri. Tapi ini Ya, kelihatannya juga Egy belum ada kabar sama sekali ya, Bro. nah justru itu. Ini juga kan yang paling mungkin ya, yang paling agak mengherankan dan membingungkan setelah Moravci tidak memperpanjang kontraknya Egy. Egy kan sepertinya tidak punya klub nih. Sampai Hmm, sekarang pun juga mengenai berita-berita klub mana yang kemudian membidik Egy itu sampai sekarang belum kelihatan. hmm, Bahkan klub-klub dari dalam negeri juga sepertinya belum punya ini ya semacam ketertarikan yang kuat terhadap Egy. Nah, ini kan sangat-sangat disayangkan ya bahwa Egy yang punya banyak pengalaman di Eropa, kemudian ketika dia underperform di Moravce dan sekarang ini kondisinya adalah job apa tidak punya klub. Nah, akan mengherankan lagi kalau sampai kemudian kompetisi di musim baru bergulir ternyata sampai sampai saat itu Egy belum mendapatkan klub. Ini kan agak mengherankan juga gitu loh. hmm, Dan hmm. kalau menurut ini ya analisa saya, kemungkinan kalaupun Egy bisa bermain di kompetisi di musim baru, dia akan membidik klub-klub dari Malaysia dan mungkin juga klub-klub Malaysia juga akan membidik Egy Egy. gitu loh, Bro. Oh, jadi Iya, yang bersambut nih ya ceritanya. sepertinya begitu. Egy di Malaysia, cuman klub di Malaysia belum ketahuan yang mana ya. Belum ketahuan. Hmm. Saya berharap JDT, Bro. Amin, amin, amin ya. Ya ya, sekalian lah yang top gitu ya, bareng-bareng sama Jordi di Betul, sana ya. betul. Nah, kabar yang lainnya ini kita jadinya ngomongin tentang pemain-pemain abroad kita ya dengan kontraknya dan Ya, saya dengar kabar juga tentang Asnawi yang katanya sudah diminati oleh salah satu klub di Liga 1 Korea dan pernyataan sebelumnya adalah dari Ansan sendiri yang menyatakan bahwa siap untuk melepas Asnawi. Ini ya, gimana nih? betul. Ya, ini kan sebetulnya rumors ini beredar pada saat terjadi semacam podcast ya, podcast Mhm, olahraga sepak bola khususnya itu podcast yang namanya Sport G di Korea. mhm, mhm, Nah, Sport G ini sepertinya melansir bahwa ada beberapa klub dari Liga 1-nya Korea yang sepertinya berminat dengan Asnawi. mhm, Salah satunya Jeju United ya, sepertinya mhm, seperti itu. Dan ada beberapa klub-klub lain yang tidak disebut secara pasti ya siapa mhm, aja, tapi mhm, lebih dari satu. Nah, ini kan sebetulnya apa ya menimbulkan optimisme baru ya bahwa
kali aja Asnawi juga bisa naik kasta ke Liga 1, bahkan Asnawi pun juga sepertinya kalau ada tawaran dari klub-klub K-League 1, Mhm. dia pasti tidak akan berpikir panjang, dia pasti akan terima. Dia Mhm. tidak lagi melihat pada gaji yang dia dapat, tapi dia sedang berinvestasi untuk meningkatkan kualitas permainannya. Mhm. Dan Mhm. sebetulnya Ansan sendiri juga melihat bahwa Asnawi memang punya punya ini ya, punya keinginan seperti itu, ambisi seperti itu. Mhm. Jadi Ansan pun juga secara terbuka menyatakan bahwa kalau memang Asnawi diminati oleh klub-klub K-League, mereka akan dengan sukarela melepas. Karena Mhm. mereka juga berkeinginan bahwa Asnawi bisa memenuhi ambisinya untuk main di kasta yang lebih tinggi dari Korea nanti gitu loh. Mhm. Nah, cuma yang agak mengagetkan juga bahwa ketika Jeju yang dikait-kaitkan dengan Asnawi, kemudian dalam post di Instagram klubnya itu menyatakan sepertinya ya Mhm. dia belum secara resmi menyatakan minat gitu loh. Mhm. Walaupun akibat rumors yang beredar, Jeju kemudian dimasuki oleh followers-followers dari Indonesia. Nah, ini memang agak menarik ya, bahwa begitu rumors beredar Asnawi akan ke Jeju, Jeju tiba-tiba dimasuki oleh followers dari asalnya Indonesia. Ini kan membuktikan bahwa fans-fans sepak bola Indonesia memang militan sekali ya dalam mendukung produk dalam negeri kita gitu loh. Tapi ya, ini juga mengundang kekhawatiran juga buat Jeju, sampai dia dalam Instagramnya itu menggunakan bahasa Indonesia, bro. Jadi Mhm. dia bilang gini, oke, dia memang tidak secara eksplisit menyatakan ketertarikan pada Asnawi, tapi dia berterima kasih bahwa ada followers dari Indonesia. Ya Mhm. kalaupun kemudian followers ini memang menyatakan masuk ke dalam jadi followersnya klub ini, ya tolong jangan keluar lagi gitu loh. Seandainya terjadi apa-apa ya. Ya, Karena artinya ini kan, Jeju senang dengan banyaknya follower dari Indonesia, tapi soal mengontrak hmm, Asnawi ya itu nanti dulu, kira-kira gitu ya kalimatnya. iya betul bro. Karena kan pengalaman waktu Senika ya. Senika Mhm. begitu Egi main di sana, kebanjiran banjiran followers dari Indonesia. Mhm. Begitu Egi keluar dari sana, langsung unfollow semua. Mhm. Itu yang ditakutin oleh Jeju. Oh, sorry. Nah, Hmm. nasib yang lainnya, Pratama Arhan dikabarkan memperbaharui kontrak. Hmm. Wah, ini apa nih maksudnya? Nah, ini kalau kata-katanya memperbarui kontrak, kemungkinan ada dua Hmm. persoalan nih bro. Mhm. Persoalan pertama, mungkin ya kalau kita melihat pada kemungkinan perbaikan kualitas dari Arhan, memang kan sampai saat ini Arhan masih berproses ya, Mhm. berproses untuk menampilkan performa yang memang dibutuhkan oleh Tokyo Verdy. Mhm. Walaupun sepertinya kalau kita rentang waktu yang dibutuhkan Arhan untuk berproses itu sebenarnya kok agak lama ya gitu loh. Mhm. Nah, Mhm. bisa jadi bahwa dengan pembaruan kontrak dia melihat pertama pada kualitas Arhan. Kalau kok dia Tokyo Verdy merasa bahwa kualitas Arhan ini kemungkinan sangat mungkin masih sangat mungkin untuk berkembang, dia tidak akan ragu-ragu memperbarui kontrak untuk katakanlah memberikan sesuatu yang lebih buat Arhan. Gaji Misalkan naik gaji yang gitu ya. lebih, ya kemungkinan bisa juga ada mengenai klausul dia sudah bisa dimainkan di klub gitu loh, dengan di klub dalam posisi sebagai pemain senior, katakanlah pemain Mhm. level klub, di level klub yang seniornya gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, ada kemungkinan kedua, pembaruan kontrak ini justru bersikap negatif gitu loh, Bro. Mhm. Karena dia tidak Arhan di kontrak pertama kan selama 2 tahun kalau nggak salah ya. Mhm. Nah, selama 2 tahun ini ternyata Jeju Ferdi juga melihat bahwa kok ini nggak ada perkembangan sama sekali. Mhm. Artinya dia perbarui kontrak, dia sepertinya ini semacam ultimatum buat Arhan gitu Mhm. loh. Ultimatum bahwa mungkin saja Arhan kemudian dalam pembaruan kontrak itu diberikan semacam limit waktu gitu loh. Mhm. Bahwa
Kalau selama limit waktu misalkan 6 bulan si Arhan Hmm, tidak mempertunjukkan kenaikan kualitas. kualitas, Ferdi akan memotong atau memutus kontrak. Itu bisa Hmm, saja terjadi gitu loh. Jadi hmm, pembaruan kontrak jangan ditanggapi dulu dengan euforia gitu hmm. loh. Karena Atau bisa saja yang terjadi malah sebaliknya gitu loh, Bro. atau bisa juga di dalam kontraknya disebut bahwa akan dipinjamkan ke klub lain juga bisa kan seperti itu. Bisa, bisa, sangat Hmm, mungkin. hmm, Karena pembaruan kontrak ini kan klausulnya memang kan hanya Arhan dan apa dalam hal ini agennya dan pihak klub yang tahu. hmm, hmm, Dan ini kan mungkin belum sampai terendus oleh para media ya, para hmm, jurnalis. Nah, jadi bisa saja kemungkinan-kemungkinan seperti itu terjadi ya, bahwa dia hmm, akan dipinjamkan dulu ke klub mana, hmm. tapi dia kepemilikan tetap ada di Verdi. Itu Ya, bisa saja terjadi. ya, Dan ya, ya. segala macam perkembangan atau segala macam varian mengenai klausul kontrak baru itu sangat mungkin terjadi di pembaruan kontrak ini. Ya, Gitu loh, ya. Bro. Satu lagi yang terakhir, yaitu Marcelino. Wah, ini nih gimana nih? Ini Rumor lebih yang pertama katanya ini Marcelino tidak boleh main di timnas, tapi ternyata itu sudah dibantah. ya Dan yang kedua betul. mengenai Marcelino sudah diminati oleh dua klub di Belgia. Beripung. Iya. Kalau kita lihat baca di media-media bahwa Marcelino sudah diminati oleh dua klub di Liga Belgia, wah ini sih kan sepertinya kita wah asik lagi nih. Akan ada satu lagi pemain abroad yang kebetulan adalah Marcelino yang kita Hmm, tahu kualitasnya juga bagus gitu loh. hmm, Nah, ternyata apa yang disampaikan oleh media kemudian sepertinya mendapat bantahan dari agennya Dusan. Dusan ini justru menyatakan bahwa belum ada semacam konfirmasi resmi dari klub-klub yang meminati Marcelino hmm, untuk memfollow up lebih lanjut, gitu hmm, loh. Bahkan ketika ada jurnalis juga yang mencoba mengkonfirmasikan atau ini ya membenturkan antara pernyataan Dusan dengan pernyataan dari Persebaya bahwa apa Marcelino diminati dua klub itu sepertinya belum mendapatkan ini ya konfirmasi yang resmi dari pihak Persebaya mengenai apakah benar pernyataan itu mana nih yang benar gitu loh pernyataan hmm, Dusan atau pernyataan memang sudah ada dua klub dari Belgia yang meminati dia gitu loh. hmm, hmm. Jadi sampai saat ini boleh dibilang itu juga masih bersifat rumors gitu loh bro. Ya. Ya, artinya berita rumors tentang sepak bola Indonesia ini juga menarik perhatian media-media ya. Apa media memang sedang bingung mau nulis apa, terus akhirnya diciptakanlah rumor-rumor. Bisa jadi lah bro. Karena biar bagaimanapun ini kan sepertinya mengundang orang untuk membaca ya. Saya aja Pada, juga ikut tertarik begitu membaca bahwa Marcelino diminati oleh dua klub Belgia gitu loh. eh, Tapi begitu ada berita tandingan bahwa Dusan sebagai agen ternyata belum mendapat konfirmasi resmi mengenai hal itu, ini kan saya juga jadi bingung mana yang betul nih gitu loh. Yang pertama klaimnya dari Sadil di Malaysia ya. Hmm. Terus yang Iya, kedua betul, mengenai Jejunya Asnawi. Terus yang betul. ketiga Marcelino ini kan ya ya tapi memang begitulah yang namanya berita ya. Kita harus Iya, pilih-pilih dan kemudian dibanding-bandingkan dengan berita yang lain supaya kita bisa iya, mendapatkan informasi kira-kira ini kebenarannya seperti apa gitu ya. iya, betul, bro. Oke Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai beberapa pemain Indonesia, terutama pemain-pemain timnas yang juga abroad ya, pemain abroad Indonesia. Kalau menurut Sobat sendiri, ini apa sih sebenarnya yang terjadi? Benarkah Sadil tetap di Sabah? Benarkah Marcelino akan main di Belgia? Silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita kali Iya, ini. Kita lanjut di baik. video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.